Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kartia. Kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 10, yaitu operasi vektor secara geometri. Yang pertama, penyumlahan vektor. Penyumlahan vektor bisa dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, misalkan ada sebuah vektor A dan ini adalah vektor B. Kita bisa lakukan dengan cara yang pertama, aturan segitiga. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, lukis vektor A. Misalkan kita tentukan A tambah B, maka langkahnya kita lukis vektor A, kemudian impitkan vektor B di ujung vektor A. Kemudian tarik garis dari titik awal vektor A ke titik ujung vektor B. Inilah hasil penyumlahan vektor A tambah B. Ini Anda bisa buktikan secara aljabar. Di sini kan vektor A-nya 1, 2, 3, 1, 2, 3 berarti 3, 3. Vektor B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 4. Sumbu Y-nya tidak ada, berarti 4,0. Jadi, vektor A-nya tadi 3,3. Dan vektor B-nya adalah 4, 0. Kemudian kalau jumlah 3 tambah 4, 7. 3 ditambah 0, berarti hasilnya adalah 7, 3 ya. Saya hapus dulu. Jadi 7, 3. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini berapa kolom ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke atas 1, 2, 3. Sama ya, 7,3. Selanjutnya kita gunakan aturan jajar genjang. Kalau aturan jajar genjang caranya, yang pertama lukis vektor A, kemudian impitkan vektor B di titik awal vektor B di titik awal vektor A. Kemudian tarik garis putus-putus dari ujung vektor B yang sejajar dengan vektor A, dan tarik garis putus-putus dari ujung vektor A yang sejajar dengan vektor B hingga garis putus-putus berpotongan. Kemudian tarik garis lurus dari titik awal kedua vektor yaitu vektor A dan B menuju titik potong garis putus-putus. Inilah vektor A tambah B. Hasilnya juga sama ya, 7,3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 7,3. Selanjutnya, jika vektornya lebih dari 2, misalkan, maka kita bisa gunakan aturan poligon. Misalkan ada vektor A, vektor B, dan ada vektor C. Ini. Maka, aturan poligon hampir sama dengan aturan segitiga. Yang pertama yaitu kita misalkan tentukan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Maka caranya lukis vektor A, kemudian impitkan titik awal vektor B di ujung vektor A, kemudian impitkan titik awal vektor C di ujung vektor B, kemudian tarik garis dari titik awal vektor A menuju titik akhir vektor C. Inilah hasil penjumlahan A tambah B tambah C. Selanjutnya, pengurangan vektor. Misalkan ada vektor A, ini vektor B, kita bisa gunakan cara aturan segitiga. Misalkan vektor A kurang vektor B. Langkah pertama yaitu lukis vektor A. Ini vektor A kurang B. Sama saja kalau vektor A ditambah vektor min B. Berarti ini harus ada vektor min B-nya, berarti lawannya. Ini. Adalah min B. Kemudian, jika kita sudah melukis vektor A, kita impitkan titik awal vektor min B di ujung vektor A. Seperti ini. Kemudian tarik garis dari titik awal vektor A ke ujung vektor min B. Inilah vektor A kurang B. Selanjutnya aturan jajar genjang. Langkah pertama lukis vektor A. Kemudian impitkan titik awal vektor min B di titik awal vektor
A. Kemudian tarik garis putus-putus dari ujung vektor A sejajar dengan vektor min B. Kemudian tarik garis putus-putus dari ujung vektor min B sejajar dengan vektor A hingga garis putus-putus berpotongan. Kemudian tarik garis dari kedua titik awal vektor A dan B menuju titik potong garis putus-putus. Inilah vektor A kurang B. Selanjutnya, hasil kali skalar dengan vektor. Misalkan kita mau cari 2 kali vektor A. Ini skalarnya ya, 2. Maka ini yang misalkan vektor A-nya ini. Maka kita 2 kali panjangnya. Berarti arahnya tetap sama, panjangnya yang diperpanjang. Berarti kalau ke kanan sini 3 kotak, ke atas 3 kotak, berarti di sini ke kanan 6 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah vektor 2A. Misalkan kalau yang ini B, 2B. Berarti ini kalau ke sini 1, 2, 3, 4. Berarti ke sana 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vektor 2 min B juga, min 2B juga bisa ya. Arahnya dibalik. Selanjutnya untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Misalkan ada sebuah vektor A, vektor B, dan vektor C. Pertanyaannya adalah gambarlah vektor-vektor berikut. Misalkan bagian A-nya vektor A tambah B, yang kedua vektor A kurang C, yang ketiga adalah vektor 2C. Terserah mau gunakan aturan segitiga atau aturan jajar genjang ya, bisa. Yang pertama kita penyelesaiannya adalah yang bagian pertama A tambah B. Kalau di sini saya gunakan aturan segitiga. Berarti kita lukis vektor A, kemudian impitkan titik awal vektor B di ujung vektor A, kemudian tarik garis dari titik awal vektor A ke ujung vektor B. Inilah vektor A tambah B. Selanjutnya vektor A kurang vektor C. Berarti A kurang C berarti sama saja kalau A ditambah min C. Maka lukis vektor A, kemudian impitkan titik awal vektor min C, berarti lawannya ya. Lawan vektor C berarti dia begini. Ini min C, berarti ini dia naik, kemudian tarik garis dari sini. Oke. Nah, inilah vektor A kurang C. Selanjutnya 2C, berarti 2 kali panjang vektor C, tapi dia turun berarti ini. Oke, itulah. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu diketahui segi 6 beraturang ABC, D, E, F jika AB sama dengan vektor U dan AF sama dengan vektor F. Tentukan vektor-vektor AC dan FA tambah AD dalam vektor U dan V. Maka ini ada gambarnya. Ini ya. Ini gambarnya. Ini AB-nya adalah U. Kemudian AF-nya adalah V. Ini lihat para panahnya ya. Maka penyelesaiannya AC. Berarti kalau berdasarkan aturan segitiga, jadi kalau AC itu yang ini berarti bisa dicari menggunakan AB ditambah BC, tapi BC-nya kita tidak tahu karena tidak ada vektor yang sama dengan BC. Berarti kita bisa gunakan yang ini AF ditambah FC, di mana AF itu sama dengan V ditambah ini FC sama saja kalau 2 kali FO. Ini ya, di mana FO itu yang ini sama dengan yang ini. Berarti sama dengan AB ya, berarti FO itu sama dengan vektor U. Sehingga vektor AC sama dengan V ditambah 2 kali vektor U.
kita langkah baiknya tuliskan berdasarkan urutan abjad, berarti AC sama dengan 2 kali vektor U ditambah vektor V. Selanjutnya kita cari yang ini, FA ditambah AD. FA saya hapus dulu. FA ditambah AD. AD ini AD. Berarti kalau geometrinya sih langsung saja ditarik garis ya. Berarti FA ditambah AD, di mana FA diketahui ya. Karena di sini AF adalah V, maka FA itu sama dengan minus V ditambah ini AD, berarti sama saja kalau 2 kali AO. Di mana AO itu bisa diperoleh dengan cara AF ditambah FO berdasarkan aturan segitiga ya. Jadi AO ini saya gambarkan, AO ini kan AO bisa dicari dengan AF, aduh miring ini, AF, kenapa miring-miring. Jadi ini ya, AF ditambah FO, di mana AF adalah V dan FO adalah U, sehingga AO itu sama dengan U tambah V. Kita tulis berdasarkan, kita urutkan berdasarkan abjad ya, sehingga kita substitusi AO nya ke sini, berarti FA tambah AD sama dengan FD ya, ini tadi kalau berdasarkan aturan nih, FA ditambah AD hasilnya adalah FD, maka minus V ditambah U ditambah V. Ini lihat, ini minus P, ini P, berarti habis, maka hasilnya adalah vektor U. Oke, sehingga FA vektor FA ditambah AD atau sama dengan vektor FD itu sama dengan vektor U. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.